Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu baik ya. Dan untuk video kali ini aku mau berbagi dan aku mau sharing mengenai budgeting untuk di bulan Agustus ya teman-teman. Dan sebelum memulai untuk budgeting di bulan Agustus, aku mau memperlihatkan dulu ya kebutuhan dan pengeluaran kemarin untuk budget Juli. Di sini sudah aku simpulkan bahwa untuk budget Juli kemarin itu aku minus sebesar 13.000. Jadi aku kurang 13.000 gitu dan aku ambil di dana darurat. Jadi teman-teman maklumi ya, karena bumil yang harus memenuhi nutrisinya si adik bayi ya, jadi banyak makan, banyak jajan gitu. Jadinya akhirnya aku minus ya sebesar 13.000. Tapi karena kemarin aku sudah buat dana jaga-jaga buat di rumah itu yang 20.000 itu, jadi aku menggunakan dana jaga-jaga itu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang waktunya aku mau bikin budget untuk bulan Agustus. Oh ya, tadi sudah aku tempelin stiker dan ini aku akan bikin judulnya ya untuk budget Agustus. Untuk budgeting ini teman-teman lakukanlah sesuai sesuka hati teman-teman dan sesuai dengan pendapatan serta sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman atau pengeluaran teman-teman setiap bulannya gitu. Ya walaupun kadang-kadang ya setiap bulannya itu ada uang sisa atau tidak ada uang sisa itu dimaklumi ya teman-teman. Yang penting kita tetap terus belajar dan tetap terus melakukan habit baik ini ya. Menurut aku melakukan budgeting setiap bulan ini adalah habit baik ya, dimana rutinitas setiap bulannya itu kita bisa me time, terus kita bisa mengeluarkan kreasi kita dan kita juga bisa lebih banyak paham mengenai uang yang kita keluarkan setiap bulannya. Dan pada saat kita sudah memposisikan uang pada pos-posan di dompet pintar kita itu, jadi kita lebih bisa menghandle atau meminimalisir agar setiap bulan budgeting kita itu tidak minus terlalu banyak. Jadi walaupun kita minus, yang penting kita harus punya dana jaga-jaga ya dibuat di rumah, apalagi untuk menutupi minus dari budgeting setiap bulan kita yang sudah kita bikin. Kalau menurut aku untuk buat budgeting ini ya lakukanlah sesuka hati teman-teman, sesuai kreasi teman-teman dan juga sesuai pengeluaran ya teman-teman gitu ya. Oke, kembali kepada videonya ya teman-teman. Di sini ada giving, sedekah, mertua dan orang tua. Untuk giving aku tutup ya teman-teman. Biarkan ini hanya aku dan Pak Su yang tahu. Jadi kita bisa kasih ke orang tua masing-masing ya. Walaupun penghasilan dari Pak Su sendiri, mudah-mudahan nanti suatu hari nanti aku bisa punya penghasilan sendiri ya teman-teman. Jadi aku bisa nyenengin orang tua aku dan juga aku bisa menyenangkan mertua aku. Memang ada niat sih kalau seandainya aku tuh punya penghasilan sendiri, aku pengen aja makan-makan atau liburan gitu ya untuk orang tua dan untuk mertua gitu. Ya semoga aja keinginan atau niat baik aku ini Allah kabulkan ya, dan Allah berikan rezeki yang banyak yang berlimpah untuk aku dan keluarga ya teman-teman, agar aku bisa menyenangkan kedua orang tua kita yang masih ada. Jadi di sini untuk living sudah aku tulis untuk kategorinya ada kontrakan 750.000, listrik 200.000, wifi 300.000, gas dan air 100.000. Untuk belanja bulanan di sini ada yang beda ya teman-teman. Jadi untuk belanja bulanan di bulan Agustus ini aku menggunakan e-money ya. Jadi aku sudah budgetin di e-money itu 500.000 dan untuk belanja mingguan ada 800.000. Ada belanja buah 100.000 dan juga dana darurat 50.000. Oh ya, aku ada sedikit cerita jadi mengenai yang belanja bulanan menggunakan e-money ya. Alhamdulillah Pak Su dapat saldo e-money dari pihak perusahaannya, karena sebenarnya untuk di bulan Agustus kemarin, di pertengahan bulan Agustus itu mau ada rencana gathering gitu dari tempat kerjanya Pak Su. Tapi karena COVID melonjak naik, akhirnya untuk gatheringnya itu di cancel.
Dan dari kebaikan dari tempat kerjanya Pak Su, untuk para pegawainya itu diberikan saldo di dalam e-money ini. Tapi kan untuk e-money sendiri tidak bisa diuangkan atau dicairkan ya teman-teman. Cuman bisa dijajanin, dibelanjain gitu ya. Dan itu pun hanya bisa dibelanjainnya di Alfamidi, dan juga Indomaret. Makanya untuk belanja bulanan itu aku menggunakan e-money. Alhamdulillah, qadarullah lagi dapat rezeki di bulan Agustus. Jadi untuk gaji bisa dialihkan ya untuk kebutuhan si dedek bayi. Dan aku pun senang banget ya teman-teman bisa dapat saldo di e-money ini. Jadi bisa aku belanjain untuk belanja bulanan, beli susunya Gina, dan juga beli beras serta minyak gitu. Oh ya, untuk mengenai belanja bulanan, kemarin videonya udah aku share dan itu udah aku gunakan e-money-nya. Kalau nggak salah untuk e-money-nya sekarang ini masih ada sisa sedikit. Nanti mau aku belikan pampersnya newborn ya, pampersnya untuk adik bayi. Ya alhamdulillah teman-teman, rezeki yang tadi sangka-sangka itu datangnya dari mana aja ya teman-teman. Asalkan kita mau bersyukur dan kita juga mau bersedekah, serta kita berbagi ya atas uang yang kita dapat itu nggak semuanya milik kita, ada untuk orang lain gitu ya. Mengenai masalah sedekah itu, jadi sedekah itu memang paling utama itu keluar, yaitu untuk orang miskin dan juga untuk anak yatim ya. Tapi yang lebih utama itu kita sedekah ke keluarga. Kalau seandainya keluarga kita tuh belum berkecukupan, kita bisa berikan uang itu untuk mereka. Tapi kalau seandainya keluarga kita itu udah berkecukupan, baru kita bisa sedekah ke orang lain atau sedekah keluar, seperti ke orang miskin dan juga ke anak yatim. Makanya untuk giving itu aku tutup ya, untuk sedekah untuk kedua orang tua kita masing-masing, walaupun uangnya itu dihasilkan dari suami. Tapi Pak Su alhamdulillah dengan logo, dengan keikhlasan hatinya, dia mau berbagi ya, atau dia mau memberikan sedikit rezekinya untuk kedua orang tuaku juga, dan juga untuk kedua orang tuanya, serta memenuhi kebutuhan untuk anak istrinya. Semoga aja para suami kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberikan pahala yang berlipat, dan diberkahi usianya ya teman-teman, serta kerja kerasnya mudah-mudahan berpahala yang sangat berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah menyenangkan 3 wanita dalam hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah selanjutnya aku mau isi sinking fund aku ya. Jadi ini tuh tadi aku udah sisihkan untuk sinking fund sebesar 300.000, dimana untuk akikah baby untuk bulan ini aku sisihkan 100.000 dulu ya teman-teman, karena ada sebagian uangnya itu mau aku belanjakan untuk kebutuhannya baby, untuk beli baju-bajunya gitu. Nah di sini untuk dana lebaran aku sisihkan sebesar 100.000, dan untuk membeli elektronik Magicom aku sisihkan juga 100.000. Jadi untuk sinking fund bulan ini sebesar 300.000 aja. Mengenai sinking fund jangan terlalu dipaksa teman-teman ya. Apabila kebutuhan itu lebih utama atau lebih penting, kita penuhi dulu untuk kebutuhan, baru kita sisihkan untuk menyimpan atau menyisihkan sinking fund kita. Nah ini untuk akikah ade untuk bulan ini 100.000. Untuk pembelian Magicom dan juga dana lebaran juga sama ya, masing-masing 100.000 sesuai dengan budget yang sudah aku tentukan. Untuk masalah akikah ade itu kan seharusnya 300.000 per bulannya gitu ya moms, tapi untuk bulan ini aku budgetin dulu 100.000 aja. Dan ini ada challenge aku yang 5.000. Alhamdulillah udah hampir mau selesai ya, ini love-nya. Dan aku untuk hari ini juga punya recehan, jadi ada 5.000 dan 10.000, masing-masing 2 lembar. Aku mau isi challenge aku yang 5.000 dulu ya. Jadi untuk yang 5.000 ini aku punya 2 dan aku warnai 2 love ini. Untuk hasil dari nominalnya itu dapat 250.000.
mengenai challenge atau yang challenge aku yang 2000 itu ya teman-teman, itu belum aku tukerin, masih ada uangnya. Nanti akan aku tukerin ke minimarket terdekat ya. Ini uangnya 2 lembar aku masukin ke challenge yang 5.000. Setelah itu aku mau masukin untuk challenge yang 10.000. Jadi untuk hari ini aku nggak punya uang recehan 20.000. Jadi untuk yang 20.000, challenge yang 20.000 itu aku skip dulu ya teman-teman. Ini aku warnai pakai spidol warna biru. Dan seneng banget gak sih kita tuh punya tabungan kecil-kecil ya, tabungan dari receh-recehan gitu, terus dikumpulin jadi banyak ya teman-teman. Terus pada saat udah banyak itu kita bingung mau kita belikan apa gitu ya. Tapi memang harus diutamain untuk kebutuhan dulu ya teman-teman. Kalau memang untuk beli emas ya silakan untuk dibelikan emas atau logam mulia. Atau kalau memang ada kebutuhan yang lain silakan dibelanjakan atau dipenuhi dulu untuk kebutuhan yang lain. Nah ini challenge yang 20.000 ini maaf ini belum bisa isi karena juga uang recehan 20.000 nya juga nggak ada ya hari ini. Jadi sekian dulu teman-teman video kali ini, kurang lebihnya aku mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.